Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Lea. Selamat hari Minggu Kak Maya. Kak Lea, Oke. apa yang beda ya hari ini di ibadah kita Kak Lea? Wah, hari ini rame banget Kak. Coba dilihat belakang kita, Wah, banyak balon. ada yang ulang tahun hari ini Kak Lea? Ulang tahun, bisa jadi sih Kak. Tapi angkanya gede banget. Nggak mungkin kita berdua sih Kak yang ulang tahun. Atau coba kita tanya dulu deh. Oh, Coba. ada abang-abang juga Kak Lea. Ada yang abang-abang. akan puji Tuhan sama-sama kita hari ini. Boleh kita kenalin dulu ya? Boleh. Ada Bang Bestora, ada Bang Petra, Bang Samuel, dan Bang Aldi. Mereka berempat bakal menemani kita untuk ibadah hari ini Ibadah ya Kak. hari ini. Jadi Iya. Kak, pertanyaannya kembali lagi, kenapa hari ini banyak balon? Banyak balon. Kenapa? Kita jawab nanti setelah ibadah ini Kak. Setelah ibadah ini Kak, Setelah kita ibadah jawab ini Kak. ada sesuatu. Oh. Jadi kita harus tunggu sampai selesai. Oke, kalau begitu adik-adik di rumah kita mau berdoa dulu ya Kak. Siap. Kita mau persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun lewat online Tuhan, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami, biar kami boleh semangat dan penuh sukacita untuk boleh mengikuti ibadah hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Jadi Kak Lea, Kak Oke. Maya kasih clue sedikit. Sedikit ya Kak. Jadi adik-adik, hari ini kita akan memperingati HUT KKR. HUT KKR keberapa? Adik-adik bisa lihat ada angka 1, 3, dan 1. Berarti ke 131. Gede sekali angkanya Kak Mai. Betul Kak Lea. Udah tua banget ya HUT KKR kita. Iya, betul sekali. Dan Kak Lea, hari ini kita juga mau belajar bersama-sama nih. Kok bisa ada ya KKR kita Kak Lea? Kok hari ini kita bisa beribadah ya? Itu semua Iya. ada sejarahnya ternyata Kak Lea. Iya. Tapi sebelum kita kasih tahu adik-adik lebih lanjut, kita mau puji Tuhan dulu. Semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Semua tepuk tangan ya yang di rumah. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah-tambah indahnya. Bertambah lebih tinggi. Bertambah-tambah-tambah indahnya lebih tinggi. Bertambah-tambah-tambah indahnya. Yeay. Boleh tepuk tangan ya Kak Lea untuk Tuhan Yesus? Oke, kita bersyukur ya Kak, hari ini kita boleh sama-sama untuk memperingati HUT KKR kita keberapa tadi Kak Mai? Ke 131. Oke, jadi gimana Kak nih sejarah adanya KKR kita sampai sekarang? Jadi Kak Lea dan adik-adik yang ada di rumah, tepat hari ini tanggal berapa ayo? Ayo buka Tanggal kalender. 18 April. Jadi tanggal 18 April 131 tahun yang lalu ada seorang misionaris adik-adik yang datang dari Belanda. Siapa yang udah pernah ke Belanda? Kak Maya coba tanya. Ada nggak ya Kak Lea? Ada yang angkat tangan tuh Kak. Oh ada yang angkat tangan, Ada yang angkat mantap adik-adik. Jadi Udah nyampe orang yang Belanda. datang ke Indonesia itu Kak Lea adalah orang Belanda. Namanya adalah Pendeta H.C. Kruit dan H.C. Kruit. Nicholas Pontoh. Dia mau datang ke Tanah Karo. Ini dia adik-adik pendeta itu. Wah, coba kita lihat dulu ya Kak gambarnya. Kita lihat seperti gambarnya. apa. Ini adalah Pendeta H.C. Kruit dan Nicholas Pontoh adik-adik. Jadi dia datang ke Indonesia, dia datang ke Tanah Karo untuk memberitakan Injil untuk orang-orang Karo. Dan dia Kak Lea tinggalnya di Bulu Awar. Kak Lea tahu Bulu Awar nggak? Bulu Awar itu kampung ya Kak?
Iya betul, kampung di Tanah Karo. Kampung di Tanah Karo. Kalau nggak salah sih sekitar Sibolangit bukan sih Kak? Betul sekali Kak Lea. Coba adik-adik mana tahu ada yang pernah ke sana juga ya? Coba lihat gambarnya dulu. Ada yang pernah ke sana nggak ya Kak Lea? Wah, anak Marema rata-rata udah pada ke sana Kak. Anak Marema. Anak BKP dong Kak Lea. Oh ada yang udah pernah ke sana juga ya Bisa Kak Lea? jadi. Jadi itu adik-adik Pendeta H.C. Kruit dan Nicholas Pontoh tinggalnya di Buluh Awar, begitu. Wah, keren banget Kak. Orang Belanda yang mau untuk datang ke Tanah Karo. Terus gimana Kak setelah mereka datang? Nah, setelah mereka datang Kak Lea, mereka pastinya akan memberitakan Injil ke Tanah Karo. Tapi sebelum kita lanjutkan ceritanya, kita mau puji Tuhan dulu dong Kak Lea. Oke, kita mau puji Tuhan dulu, kita mau nyanyi Hidupku Bukannya Aku Lagi. Boleh berdiri ya adik-adik? Semua berdiri ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi ya Kak Lea. Sekali lagi dan lebih semangat ya adik-adik di rumah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalam kita ya Kak Mai. Betul, begitu juga Kak Lea dengan pendeta yang tadi Kak Maya bilang. Masih ingat nggak adik-adik namanya? Pendeta Kruit Kak Lea. Bukan kriut ya Kak ya. Betul, karena Yesus hidup dalam dia, makanya dia mau datang ke Tanah Karo untuk memberitakan Injil Kak Lea. Jadi setelah pendeta ini datang Kak, orang-orang Karo senang nggak Kak kalau mereka datang untuk menginjili orang-orang Karo di Tanah Karo? Ternyata Kak Lea, pas pendeta itu datang ke Tanah Karo, orang Karo malah nggak senang sama pendeta itu adik-adik. Karena orang Karo mikirnya gini, wah nanti ladang kita nih diambil sama orang Belanda ini, gitu Kak Lea. Jadi kayak penjajahan gitu ya Kak? Betul, tapi pendeta H.C. Kruitnya adik-adik mereka tidak pernah menyerah dan tetap mau menceritakan firman Tuhan sama semua orang-orang Karo. Mereka tetap semangat melayani, mereka tetap bersuka cita agar mereka bisa diterima oleh orang Karo. Gitu, Perjuangannya Kak Lea. luar biasa sekali ya Kak ya. Betul, untuk Kak Lea. memberitakan firman Tuhan. Nah, kita nyanyi lagi ya yuk. Kita mau sama-sama puji Tuhan lagi. Seperti pendeta kita tadi. Siapa namanya Kak? Pendeta H.C. Kruit. H.C. Kruit. Yang semangat dan penuh sukacita ya Kak Benar Lea. banget. Kita mau nyanyi lagi lagu Laskar Kristus. Siap-siap ya adik-adik.
ya adik-adik. Gimana lanjutan ceritanya Kak Lea? Oke, ceritanya Kak ya, jadi setelah bertahun-tahun pendeta Kriun ini tadi dan pendeta Nikolas Pontoh memberitakan Injil di Tanah Karo, ada orang Karo yang mau dibaptis Kak. Jadi Dibaptis ada itu apa Kak Lea? dibaptis itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Caranya yang pakai air itu ya Kak Lea? Iya, yang pakai air. Kalau kita percik ya Kak ya sekarang ya. Betul. Adik-adik di rumah juga waktu masih kecil udah dibaptis. Udah dibaptis. Nah, mereka mau menerima penginjilan dari pendeta ini tadi. Begitu Kak. Ada fotonya nggak Kak Lea? Ada, Gimana orang ada Karo fotonya. dibaptis Kak Coba Lea? kita lihat fotonya. Rame Rame ya Kak ya? ada rame ya Kak yang Rame. mau terima Tuhan ya. Iya, benar sekali Kak. Oh puji Tuhan ya Kak Lea, akhirnya setelah bertahun-tahun pendeta Kruit ada di Tanah Karo, akhirnya orang Karo mau dibaptis. Iya. Kita bersyukur ya Kak, karena Bersyukur banget, jerih Kak. lelah pendetanya nggak sia-sia adik-adik. Buktinya sekarang udah banyak sekali yang percaya sama percaya Tuhan sama Yesus. Tuhan Yesus. Makanya gereja kita juga bisa ulang tahun ke 131 ya Kak. Coba ada nggak sih nenek atau siapa ya Kak? Nenek atau bulang yang usianya udah 131? Coba. Ada juga Kak Lea. Ada. Mm-mm. Oh, ada yang angkat tangan tuh Kak Mai. Ada yang wah luar biasa ya, 131 tahun. Iya. Itu perjalanan yang panjang adik-adik. Betul Dan sekali itu Kak. semua Kak Lea, pendeta Kruit lakukan karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Jadi dia Iya. mau melakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Benar sekali, mereka semangat sekali untuk mau memberitakan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau dengerin pujian dari kakak abang sekolah minggu. Siapa yang kangen sama kakak abang sekolah minggunya? Kakak abang sekolah minggunya mau nyanyi lagu apa Kak Lea? Iya, kakak abang sekolah minggunya mau nyanyi lagu Karena Cinta. Kita lihat sama-sama ya Yuk kita adik-adik. lihat. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak, semua
semua karena cinta tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena Yesus, semua karena Yesus, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Wah, kakak abangnya udah pada nyanyi adik-adik. Siapa coba yang kalian lihat di video yang tadi? Banyak Kak Lea. Banyak sekali. Abang-abang dan kakaknya semangat sekali ya Kak untuk bernyanyi. Betul, memuji nama Tuhan. Iya. Nah, kita mau lanjutkan lagi Kak yang tadi. Gimana, Kak Lea? Setelah tadi Injil masuk ke Tanah Karo kan Kak. Nah, tapi ada anak-anak yang ibadah juga ke situ tapi dia nggak mengganggu Kak Mai. Oh, jadi setelah udah terima Tuhan Yesus, udah dibikin ada ibadah gitu ya Kak Lea? Udah dibuat ibadah, kan orang tua kita punya anak ya Kak ya. Betul. Dan mereka dibawa ke gereja, tapi dia nggak mengganggu karena main-main kali ya Kak ya. Iya, namanya juga anak kecil ya Kak Namanya juga Lea. anak kecil. Nah setelah itu dibuat di pinggir gitu Kak Mai, Oh. di sebelah gereja Anak-anaknya gitu. dipisahin gitu ya Dipisahin Kak Lea. gitu. Dan mereka diajarin untuk bernyanyi sampai mereka capek. Setelah mereka capek gimana itu Kak? Malah disuruh pulang setelah capek Kak Mai. Jadi disuruh ke tempat yang lain, diajarin nyanyi, Nyanyi. setelah capek disuruh pulang Kak Lea. Iya, awalnya seperti itu. Nah, tapi beberapa bulan setelahnya ya Kak Maya, mereka diajarin juga ternyata untuk belajar membaca, berhitung. Mereka juga belajar sopan santun, menghargai orang yang lebih tua. Seperti itu Kak Mai. Oh, jadinya pasti mereka jadi anak-anak yang pinter ya Kak Lea, karena Iya. udah diajarin kan, kayak adik-adik kita di rumah yang juga pinter-pinter. Iya, benar sekali Kak. Nggak cuma pintar, tapi mereka juga jadi anak yang baik dan tahu sopan santun. Seperti adik-adik kita yang di rumah. Semua baik kan Kak Mai? Betul Kak Lea. Iya, makanya adik-adik yang tadi dibuat apanya Kak ya? Perkumpulannya namanya sekolah minggu Kak. Karena perkumpulan anak-anak seperti itu. Karena mereka kayak dianggap belajar di hari Minggu itu ya Kak. Iya benar sekali, karena dia nggak belajar di hari Minggu. Terus gimana lagi Kak Lea? Nah, penginjil itu Kak, penginjil itu merasa kalau anak-anak itu juga perlu belajar firman Tuhan. Betul. Nggak cuma belajar nyanyi dan berhitung Kak Mai, tapi dari kecil itu kita perlu belajar firman Tuhan. Seperti kelas kita ya Kak ya. Betul. Mulai dari kelas apa Kak Mai? Kelas balita, kecil, pratama, madya, dan remaja. Nah, benar sekali. Jadinya makanya kita suka bilang juga ya Kak Lea, kalau kita tuh sekolah minggu gitu ya Kak Lea. Ya, benar banget Kak. Karena anggapannya kita belajar di hari Minggu, Di hari tapi Minggu. ternyata tidak seperti itu lagi adik-adik. Adik-adik sekarang belajar di sekolah, kalau di KKR itu belajar tentang firman Tuhan. Seperti itu. Seperti itu. Kenapa Luar namanya biasa sekolah ya minggu? Kak Lea ceritanya ya. Luar biasa Kak. Jadi Makanya- udah tahu ya Kak ya kenapa akhirnya ada sekolah minggu di gereja kita. Luar biasa ya Kak Lea. Iya. Nggak gampang juga ya Kak Lea, ternyata kita bisa ada ibadah Sampai- sekarang, Iya. ternyata ada ceritanya gitu Ada ya Kak cerita Lea. yang dulu yang Wah. dianggap dulu mengganggu, tapi sekarang sudah nggak lagi Kak Mai. Mm-mm. Dianggap perkumpulan yang mendidik anak-anak. Wah, Seperti bersyukur itu. sekali ya Kak Bersyukur Lea. banget, bersyukur banget buat kedua pendeta kita tadi yang mau memberitakan Injil ke Tanah Karo. Walaupun sekarang mungkin kita belum bisa beribadah bersama-sama kan Kak Lea, tapi Iya. kita mau tetap bersyukur, tetap bersuka cita adik-adik Iya, benar kalau banget. kita masih bisa beribadah walaupun lewat online. Itu karena kebaikan Tuhan ya Kak Mai. Betul. Nah, untuk menyambut kebaikan Tuhan, adik-adik kita mau nyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan.
mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Wow, senang sekali hari ini Kak Manto bisa hadir di tengah-tengah kalian. Di kebaktian KAKR GBKP Bandung. Luar biasa ya. Kak Manto hari ini boleh sharing firman Tuhan yang hari ini kita akan sama-sama belajar. Karena kita mau belajar firman Tuhan berarti yang dibuka itu, yang akan kita baca itu adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab kita. Firman Tuhan yang kamu baca itu di surat Kolose atau kitab Kolose. Kitab atau surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose dan untuk kita juga hari ini. Surat Kolose ini pasal yang kedua yang akan kita baca. Coba kakak-kakak semuanya, adik-adik semuanya, buka Alkitabnya ya, karena baca firman Tuhan berarti Alkitab yang kita buka kan ya, bukan yang lain. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. 6 dan yang ke-7. Judul perikopnya keren nih. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Nah, kita mau sama-sama baca firman Tuhan ini, ayat 6 dan ayat 7. Siap? Harus siap. Udah buka? Buka dong. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Betul ya? Adik-adik udah terima Tuhan Yesus Kristus kan? Hah? Kalau enggak lanjut nih. Udah ya? Oke. Sip. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oke, lanjut ya. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Baik, lanjut. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah hidup dalam Kristus. Wih, Kak Manto, apa artinya itu? Baiklah, kita akan sama-sama belajar apa artinya hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus itu yang pertama adalah kita mengakui bahwa Kristus itu adalah juru selamat dan Tuhan kita. Aku udah mengakui Tuhan itu juru selamat dan Tuhanku. Keren. Tapi ada kelanjutannya. Nah, kalau kita hidup dalam Kristus itu berarti bukan hanya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga harus Kristus itu atau Tuhan Yesus itu menguasai hidup kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, tanyakan sama Tuhan, apakah yang aku lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau buat Tuhan sedih? Sebelum memikirkan sesuatu, apa yang kupikirkan ini benar-benar pikiran Tuhan Yesus bukan ya? Ini akan membuat Tuhan senang atau sedih? Sebelum berkata-kata, kita harus pikirkan juga apa yang kukeluarkan di mulutku ini, apakah ini benar-benar akan memberkati banyak orang atau membuat Tuhan sedih? Hati kita itu juga dikuasai oleh firman atau perasaan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bilang aku mau hidup dalam Tuhan Yesus Kristus atau hidup dalam Kristus, apakah Tuhan Yesus menguasai seluruh hidup kita? Kalau aku belajar terus nyontek, tanya Tuhan, apakah Tuhan senang kalau kita nyontek? Enggak kan? Kalau kamu ngomong kotor, ngomong sia-sia, ngomong yang membuat orang sedih, terluka, apakah itu dibilang hidup dalam Kristus? Pasti bukan.
Karena Tuhan Yesus itu pasti perkataannya itu memberkati, menghidupkan, menguatkan, menyembuhkan. Nah, jangan sampai perkataan kita itu melukai orang lain. Bully. Membuat orang sedih, terluka. Itu bukan hidup dalam Kristus. Kalau kita bilang aku mengakui Tuhan sebagai juru selamat, tapi tindakan kita, perkataan kita tidak seperti Kristus, berarti kita belum hidup dalam Kristus. Tuhan inginkan kita bukan hanya percaya, tetapi kehidupan kita pun menunjukkan Kristus yang menguasai seluruh hidup kita. Adik-adik, jadi sebelum kita melakukan segala sesuatunya, pikirkan dulu, apakah ini sesuai firman Tuhan nggak ya? Kalau aku ngatain teman aku dengan perkataan binatang-binatang itu, apakah Tuhan senang nggak ya? Pasti nggak. Kalau aku melawan papa mama, apakah Tuhan senang nggak ya? Pasti nggak. Kalau aku nggak nurut sama guru sekolah minggu, Tuhan senang nggak ya? Pasti nggak. Kalau kita dibilang kita mau hidup dalam Kristus, Tuhan Yesuslah yang menguasai hidup kita. Kalau aku nonton film yang enggak itu, Tuhan senang nggak ya? Pasti nggak. Jadi mata kita harus kita kuasai untuk tidak melihat hal yang Tuhan sedih. Telinga kita pun harus kita kuasai untuk tidak mendengar hal yang membuat Tuhan sedih. Segala yang kita lakukan, kita harus memuliakan nama Tuhan. Itu yang dibilang hidup dalam Kristus. Dan ciri kedua, orang yang hidup dalam Kristus adalah orang yang berakar. Nah, di Bandung pasti banyak pohon-pohon tinggi besar ya. Yang menjulang, yang tinggi-tinggi. Kalian pernah lihat akarnya enggak? Enggak kan? Nah, pohon itu bisa besar dan tinggi. Itu karena akarnya kuat di dalam. Masuk ke dalam tanah. Kokoh. Dia pasti kuat. Tapi kalau akarnya nggak kuat, pasti pohonnya nggak besar, nggak tinggi. Karena pasti tinggi sedikit, datang angin besar, patah, rubuh, tumbang. Akar nggak kelihatan, tapi bisa kelihatan dari bentuknya. Nah, firman Tuhan itu harus menjadi akar kehidupan kita. Firman Tuhan itu harus menguasai kehidupan kita. Makanya dibilangkan ada guru sekolah minggu atau kita semua sering kali nyanyi. Adanya apa? Lagu tentang baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya. Firman Tuhanlah yang akan menumbuhkan iman kita menjadi kokoh. Menjadi kuat. Akarnya yaitu firman. Firman yang akan menguatkan hidup kita. Firman yang nggak akan hilang. Walaupun nggak kelihatan. Ketika firman Tuhan kita baca, itu akan mempengaruhi pikiran kita, hati kita, tindakan kita, tutur kata kita. Itu nggak kelihatan. Tapi ketika kita bertindak, ngomong, berpikir, baru kelihatan. Rumah yang besar, kokoh, pondasinya nggak mudah rubuh. Tapi rumah yang pondasinya cetek, nggak dalam, ada angin sedikit, rubuh. Nah, kalian pasti udah lihat kan berita di TV bagaimana bencana melanda Kota Kupang, NTT, dan sekitarnya.
Waingapu, Sabu, Sumba gitu-gitu. Ada banyak rumah yang rubuh. Karena memang rumahnya nggak punya pondasi yang kuat. Tapi ada juga rumah yang masih kokoh berdiri bangunannya, cuma hilang atapnya aja, keangkat. Nggak parah. Ada pohon-pohon yang tumbang, yang patah, tapi akarnya masih kuat. Yang pasti akan bertumbuh lagi nanti. Sama seperti kita. Kalau firman Tuhan menguasai kita, kita akan berakar kuat. Segala sesuatunya akan berdasarkan firman yang kita baca, kita pahami, kita lakukan. Adik-adik, makanya kalau kakak sekolah minggunya suruh menghafal ayat, ambil, hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka semua orang tidak binasa. Nggak boleh gitu. Hafalin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. 1 ayat. Tetaplah berdoa. 2 ayat. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itu 3 ayat. Sehingga kalau ada sesuatu, aku kata firman mengucap syukur, akan kuat. Rancangannya itu rancangan yang damai sejahtera, akan kuat. Dia selalu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya engkau baik, akan kuat. Jadi kalau ke sekolah minggunya suruh kalian hafal ayat, hafalkan ayat itu. Karena itu akan menolong kita untuk semakin berakar kuat. Sehingga ada bangunan yang berdiri di atasnya, yang orang bisa lihat, yang gak mudah rubuh bangunan itu. Pohon itu akan semakin kokoh, semakin kuat karena akar semakin kuat, semakin dalam menguasai. Yuk, jadi adik-adik, kalau kita bilang bahwa aku mau hidup dalam Kristus, Tuhan harus menguasai hidup kita. Dan cara Tuhan menguasai hidup kita, biarlah firman itu yang menjadi akar, yang menumbuhkan segala sesuatu yang kelihatan. Sehingga orang bisa melihat, perkataanmu keren ya, bukan perkataan seperti anak biasanya. Ya karena perkataan itu muncul dari akar yang kuat, yaitu firman. Kamu ujian walaupun gak diawasin, gak mencontek ya, tindakan kamu keren. Yalah, karena Tuhan yang menguasai. Semuanya orang akan berdecak kagum karena firman yang menguasai kita. Dan kalau orang yang hidup dalam Kristus, dia akan selalu mengucap syukur dengan semua keadaan yang datang dalam kehidupan kita. Nggak marah-marah, nggak komplain, nggak menggerutu, tapi tetap mengucap syukur. Dia akan selalu bilang, Tuhan itu bujur, Tuhan itu baik. Ya kan? Segala sesuatu yang Tuhan buat itu baik. Dan kita akan selalu mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Rasul Paulus nih yang menulis kitab Kolose ini, surat Kolose ini, dia dulu itu adalah orang yang sudah mapan dalam tanda petik ya. Dia pemimpin agama, dihormati. Tetapi ketika hidupnya mengalami Kristus, hidupnya dalam Kristus, bukan tambah enak, tapi banyak orang yang benci, orang yang gak suka, bahkan dia dipenjarakan. Tetapi karena dia hidup dalam Kristus, dia walaupun di penjara, dia tidak melakukan dosa. Dia tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tindakannya selalu memberkati. Lihat dengan surat-surat yang dihasilkan dari penjara, yang menguatkan yang kita baca hari ini.
menguatkan, meneguhkan kita, memampukan kita. Karena dia hidup dalam Kristus. Adik-adik pasti bisa hidup dalam Kristus. Kakak percaya, kalian setiap hari Minggu belajar firman Tuhan, itu akan membuat kita berakar. Dan kita akan bertumbuh. Bukan hanya sekedar mengakui Yesus sebagai juru selamat, tetapi hidup kita dikuasai oleh Kristus. Perkataan kita, perkataan Kristus. Apa yang kita lihat seperti yang Kristus lihat. Apa yang kita dengar seperti yang Tuhan ingin kita dengar. Apa yang kita lakukan, semuanya adalah yang membuat Tuhan dimuliakan. Sekolah menjadi tempat di mana kalian memuliakan nama Tuhan lewat prestasi. Di rumah kalian menjadi tempat di mana Tuhan dimuliakan lewat ketaatanmu kepada orang tuamu. Di gereja kau menjadi alat di mana Tuhan dimuliakan karena kau pandai memuji Tuhan, pandai menghafal firman, pandai mendengarkan dan melakukan firman yang diajarkan di sekolah minggu. Kakak senang kalau kalian hidupnya dalam Kristus dan kakak berdoa melalui firman Tuhan yang hari ini kita sama-sama belajar hidup dalam Kristus. Kristus yang menjadi patokan kita, yang menjadi contoh hidup kita. Dan dialah yang menguasai hidup kita. Maka kakak percaya hidup kalian tidak akan sama seperti orang-orang dunia. Tapi akan berbeda. Dan kalian pasti akan selalu mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Pandemi hari ini pun kita nggak perlu menggerutu, nggak protes. Tetap mengucap syukur. Tuhan pasti membawa kita ke tempat-tempat yang memberkati. Yuk kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Bapa di surga, kami telah belajar firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk selalu bertumbuh dalam Engkau, berakar dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Pak Manto untuk sharing firman yang kita dengarkan hari ini. Sangat memberkati kita untuk hidup dalam Kristus seperti tema kita hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Dan kita mau bernyanyi lagu Tuhan Yesus Baik.
baik ya Kak Bener Lea. banget Kak Mai. Nah, jadi Kak, aku mau tanya nih. Kenapa Kak Lea? Kan nama sekolah minggu kita sekarang itu jadinya namanya KKR. Itu kenapa sih Kak KKR? Arti KKR itu apa? Coba kita tanya adik-adik di rumah dulu Iya. ya. Adik-adik tahu nggak kepanjangan KKR itu apa? Oh, Kalau ada yang tahu boleh minta tolong mama atau papa atau kakak Komen ya, boleh Kak. tulis di Komen. kolom komentar ya. Iya, Apa sih bener. kepanjangannya KKR? iya. Coba kita tunggu dulu ya Kak Lea. Udah ada 3 orang nih Kak. Udah ada yang komen 3 Udah orang ada ya Kak. 3 orang. Jadi adik-adik, nama KKR itu ditetapkan pada sidang sinode GBKP gereja kita dan kepanjangannya adalah kebaktian anak, kebaktian remaja. Ada yang benar nggak Kak Lea komentarnya? Wah, ada yang bener Kak nih dari Kael nih. Oh, Kak Lea Wah. lihatnya di sini ya. Iya, Wow, ada yang benar. Mantap Kak Lea. Oke. Hebat ya Kak adik-adik kita. Hebat banget Kak. Nah, jadi hari ini kita belajar apa aja nih Kak? Kalau hari ini kita belajar sangat banyak Kak Lea. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan untuk hidup di dalam Kristus. Iya. Dari cerita yang tadi sudah kita dengar adik-adik, kita juga mau bersyukur ya. Kita bisa ada ibadah seperti ini karena perjuangan oleh para penginjil kita. Dan kita mau untuk tetap setia ya Kak Lea. Jadi Benar banget, anak-anak Kak Mai. Tuhan. Iya, adik-adik yang di rumah mau janji nggak untuk tetap setia sama Tuhan Yesus? Yang janji boleh angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Semuanya kayaknya udah janji Kak Lea. Iya, semua udah janji untuk tetap setia sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, karena kita udah jadi anak Tuhan ya Kak, kita mau tutup dulu ibadah kita ini dalam doa. Semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh ibadah dan sekaligus merayakan HUT KKR kami ke 131 Tuhan. Terima kasih untuk usia KKR kami yang sudah panjang Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua anak KKR Bapak. Bapak yang baik, pagi ini juga kami sudah mendengarkan tentang firman Tuhan, berkati kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan di kehidupan kami boleh hidup dalam Kristus. Bapak yang baik, kami mau berdoa khusus untuk orang tua kami, mengucap syukur buat mama papa yang masih ada untuk kami Bapak. Tuhan yang memberkati keluarga kami, berikan kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk COVID ini agar boleh cepat selesai Tuhan, pandemi ini boleh cepat selesai dan kami boleh Tuhan ibadah bareng-bareng lagi di gereja. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk kakak abang sekolah minggu yang udah setia Tuhan untuk mau melayani ibadah ini, juga Tuhan yang memberkati pekerjaan maupun pelayanan mereka. Bapak yang baik, di atas semua ini ampuni kami buat segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik mari kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Yeay, ibadah kita udah selesai adik-adik di rumah. Tapi Sekarang masih ada apa Kak Lea? kita masih ada aktivitas. Hari ini aktivitas kita itu buat poster Kak Mai. Buat poster gimana itu Kak Lea? Poster boleh dilihat contohnya ya. Nah, poster ini namanya poster mengucapkan selamat ulang tahun untuk KKR kita ke 131 dan apa harapan adik-adik untuk ulang tahun KKR kita yang ke 131 ini, seperti contoh yang tadi. Kalau di situ tulisannya apa Kak? Semakin bijak ya. Semakin bijak.
Bener, nanti jangan lupa dikirimin ya Kak Mai, kemana Kak? Betul, boleh dikirim dari WA, boleh dikirim ke media sosial kita, ke Instagram ataupun ke Facebook. Oke, ditunggu ya adik-adik, jangan lupa buatnya. Kami pengen banget ya Kak ngelihat kreativitas adik-adik di rumah. Betul sekali. Dan sekarang kita mau ngapain Kak Lea? Kita mau merayakan HUT KKR kita. Hai adik-adik, tadi kita sudah beribadah, sekarang kita mau Merayakan ulang tahun, Ulang tahun. KKR yang ke 131. 31. Iya. Adik-adik bareng kakak abang di gereja dan adik di rumah kita mau nyanyi selamat ulang tahun. Tepuk tangan ya yang di rumah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang tahun. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, sekarang gimana Kak Lea? Sekarang kita mau mendengarkan ucapan selamat ulang tahun dari siapa Bang Sam? Dari Pendeta Jaya Abadi Tarigan dan Pertua Bibi Nande Jason seksi KKR kita. Iya, benar sekali. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom buat anak-anak kami KAKR GBKP semua dimanapun berada. Saya Pendeta Jaya Abadi Tarigan, Ketua Rumbun GBKP Bandung Pusat, mengucapkan buat anak-anak kami KAKR semua, selamat ulang tahun KAKR GBKP yang ke-131 tahun. Tuhan memberkati anak-anak kami KAKR semua, agar hidup semakin takut akan Tuhan, dan menjadi garam serta terang dunia dimanapun anak-anak kami semua berada. Hendaknya lah dengan bertambahnya usia KAKR GBKP, anak-anak kami KAKR semua mampu menjadi generasi muda, menjadi berkat bagi setiap orang, baik dalam perkataan dan perbuatan anak-anak kami semua dimanapun anak-anak kami berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo anak KKR GBKP, khususnya anak KKR GBKP Bandung Pusat. Shalom semuanya, menjuah-juah. Nah, Bibi dari seksi KKR mau mengucapkan selamat ulang tahun buat KKR GBKP yang ke 131 tahun. Hore! Nah, Bibi mendoakan kalian semua supaya sehat selalu, bertumbuh di dalam Tuhan, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kalian ingat ya, walaupun masih kecil, bisa menjadi berkat dimanapun, kapanpun ya. Nah, oleh karena itu, Bibi mau ingatkan kalian supaya selalu rajin belajar, rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Walaupun kita sudah setahun tidak bisa beribadah ke gereja ya. Nah, walaupun pandemi, kalian harus rajin belajar, rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita juga mau ucapkan terima kasih kepada kakak abang sekolah minggu semuanya. Terima kasih ya buat pelayanannya. Semangat terus ya kakak abang semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, sekarang kita mau tiup lilin. Nah, Tiup lilin kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Wah, Kita mau nyanyi nggak Bang Sam? Untuk sambil apa ya nyanyinya Kak? tiup lilinnya, tiup lilinnya. Oke Kak, pasang Boleh? dulu. Boleh.
Kita mau bernyanyi. 1, 2, 3, ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Sekarang. Yeay. Baru ingat nggak boleh tiup lilin. Iya. Karena lagi corona. Bener banget. Oke, adik-adik juga udah tiup lilin di rumah. Kalau ada kue bisa dinikmati di rumah masing-masing. Oke, selamat ulang tahun untuk KKR. Happy birthday. Happy birthday. Untuk menutup perayaan ulang tahunnya ya kakak-kakak, kita mau tutup dengan satu nyanyian lagi. Satu nyanyian Oke, lagi. Sebelum kita berdoa ya. Ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu KKR selamat ulang tahun. Kita ulang sekali lagi ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu KKR selamat ulang tahun. Padamu KKR selamat ulang tahun. Yeay. Selamat ulang tahun. Di seluruh dunia. Untuk Ya. menutup perayaannya ya Kak Lea, Iya, kita mau tutup dengan berdoa ya. benar. Kita mau berdoa, semua lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepala, adik-adik kita berdoa. Sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan, KKR, Kebaktian Anak, Kebaktian Remaja, boleh sampai pada usia 131 tahun pelayanan ini Tuhan. Kami mau serahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, kiranya Tuhan senantiasa memakai juga anak-anak KKR, guru KKR, lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur bisa sampai pada titik ini hari ini di setiap masa, di setiap kesulitan maupun kesenangan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Berdoa buat anak-anak sekolah minggu, anak-anak KKR dimanapun berada, terkhususnya anak-anak KKR Bandung Pusat. Kami berdoa supaya tetap sehat, dijauhkan dari sakit penyakit dan virus corona, begitupun adik-adik semua. Berdoa juga buat guru-guru KKR, Tuhan yang boleh memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap juga perkuliahan, apapun Tuhan, biar semuanya Tuhan yang berkati dan menyertai senantiasa. Ini kami anak-anak Tuhan, kami bersyukur perayaan ulang tahun ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena Tuhan berkenan atas pelayanan ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.